never seen something like this in my life. I just told them this is the best day of my life, bro. I've never seen anything like this. This is crazy, the atmosphere. What is this? Did you go inside? Yeah, I was inside. It's I've never seen something like this in my life. I just told them this is the best day of my life, bro. Kami sangat menolak jika Israel bermain dengan Argentina. Ini keputusan kami semua dan ini kesepakatan bersama. Jadi guys, saya pun kurang pasti bagaimana sekarang ini Piala Dunia U20 akan diadakan di Argentina. Dan rakyat Argentina juga sebenarnya menolak kedatangan Israel untuk bermain menentang Argentina. Jadi saya pun kurang pasti, penasaran berita ini guys. Mungkin di dalam video ini kita lihat dulu sampai habis bagaimana ternyata warga Argentina juga menolak timnas Israel di Piala Dunia U20. Bagaimana kesahihan berita ini, kebenaran berita ini. Ayo kita simak video ini sama-sama guys. Never seen anything like this. This is crazy, the atmosphere. What is this? Did you go inside? Yeah, I was inside. It's crazy. I want to stay inside, man. Terima kasih kepada Argentina asal negara Lionel Messi atas pembatalan pertandingan sepak bola lawan Israel. Ini kabar gembira dan mengejutkan dunia dari negara hebat dan berani mengatakan tidak. Tak cuma Indonesia, Argentina juga ramai-ramai tolak Israel jelang Piala Dunia U20. Argentina juga tolak guys. Betulkah berita ini guys? In the edge of happiness and joy, and in their side is tears because of the tie. But it's awesome. I can't believe in our team. Kalian jangan berharap bermain di sini. Itu menurut warganya ya. Penyelenggaraan Piala Dunia U20 menuai polemik di Indonesia karena kehadiran timnas Israel U20. Namun, situasi serupa nyatanya juga terjadi di Argentina. Polemik Israel dengan Indonesia membuat FIFA batal menggelar Piala Dunia U20 di tanah air. Argentina kemudian ditunjuk sebagai tuan rumah pengganti turnamen tersebut. Ditunjuknya Argentina diharapkan bisa meredam gonjang-ganjing polemik Israel di Piala Dunia U20. Akan tetapi kehadiran Israel ternyata juga berpolemik di Argentina. Publik Buenos Aires tidak senang dengan kehadiran Israel dan melakukan aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi itu bermula ketika timnas Israel U20 tiba di sebuah hotel Buenos Aires Senin 15 Mei 2023 sore waktu setempat. Dikutip dari The Times of Israel, kedatangan timnas Israel U20 disambut meriah oleh sekitar 80 orang anggota komunitas Yahudi setempat. Acara penyambutan timnas Israel pun disebut berlangsung sekitar 2 jam. Tim sepak bola nasional Israel adalah tim yang paling representatif di negara ini karena terdiri dari keragaman negara Israel, negara dengan semua warganya, tanpa memandang agama atau etnis, kata perwakilan Israel Alejandro Malikonsfi dalam acara tersebut. Ketika acara berlangsung, aksi demonstrasi diberitakan terjadi tidak jauh dari lokasi penyambutan Israel. Sekelompok warga Argentina melakukan aksi protes penolakan kehadiran Israel atas dasar kemanusiaan terhadap rakyat Palestina. Para demonstran menggelar aksi protes sekaligus memperingati peristiwa Nakba yang diartikan sebagai malapetaka bagi publik Palestina. Nakba merupakan peristiwa pilu bagi dalam sejarah Palestina sebab momen itu adalah eksodus massal sekitar 750.000 jiwa atas dampak dari kemerdekaan Israel pada 1948. Israel dikeluarkan dari Konferensi Sepak Bola Asia atau AFC karena polemik dengan Palestina pada 1974. Kemudian sejak 1994, Israel berada di bawah naungan UEFA. Israel pun untuk kali pertama lolos ke Piala Dunia U20 Argentina. Sebagai informasi, Argentina menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 setelah menggantikan posisi Indonesia. FIFA mencabut status tuan rumah karena penolakan di tanah air. Pasalnya, beberapa orang menolak partisipasi Israel yang baru pertama kali lolos ke putaran final. Bahkan drawing Piala Dunia U20 2023 batal digelar yang berujung Indonesia kehilangan kesempatan jadi tuan rumah.
Menariknya, sang pelatih Ophir Haim juga memperkirakan Israel U20 akan ditolak untuk datang ke Indonesia. Kami tahu Indonesia akan menolak kami, tapi kami yakin bisa mewakili timnas Israel dengan penuh bangga dimanapun, ucap Haim. Selain Argentina, ternyata ada 4 negara lain yang sebelumnya melakukan hal yang sama terhadap Israel, yaitu 1. Iran. Tak komprominya Iran soal Israel salah satunya dibuktikan lewat pencoretan 2 pemain dari tim nasional, Haj Safi dan Sojai. Dasar alasannya, kedua pemain tersebut bermain untuk Panionios FC, salah satu klub Liga Yunani yang bermain melawan klub Israel. Kedua pemain itu sudah melewati batas merah dengan bersedia menghadapi tim asal Israel, keputusan yang tidak bisa diterima oleh Iran. Kedua, Mesir menolak bermain melawan Israel pada kualifikasi Piala Dunia 1958. Dua tim yang berada satu grup dengan Indonesia. Tentunya sikap Mesir itu didasarkan sebagai bentuk solidaritas untuk warga Palestina sebagai salah satu negara Muslim. Ketiga, Turki. Dukungan penuh Turki untuk Israel ditunjukkan di kualifikasi Piala Dunia 1958. Penolakan itu dilakukan dengan latar belakang dukungan terhadap Palestina. Israel sukses melaju ke babak playoff, namun pada akhirnya kalah dari Wallace dengan skor 0-2 dan gagal tampil di putaran final kompetisi. Keempat, Indonesia. Tika lolos ke putaran final Piala Dunia 1958 nyaris dalam genggaman Indonesia, andai tidak menolak bermain melawan Israel. Solidaritas terhadap Palestina seperti layaknya yang dilakukan Turki dan Mesir menjadi dasar Indonesia bermain melawan Israel. Oke guys, itu antara berita yang ada dalam video ini. Jadi saya punya kesimpulan di sini ialah selain daripada Indonesia yang menolak kedatangan Israel, juga ada beberapa negara ya sebelum ini yang menolak, yaitu Iran, Mesir, Turki, dan juga Argentina yang menolak untuk bermain menentang timnas Israel sebenarnya. Jadi apapun guys, sebenarnya Argentina itu walaupun negaranya bukannya mayoritas Islam, minoritas negara warganya itu beragama Muslim, tetapi Argentina juga ramai warganya ya menolak kedatangan timnas Israel. Sebenarnya bukan kita benci kepada timnas Israel itu guys, tetapi kita benci kepada Zionis rejim Israel itu yang selalu melakukan penjajahan dan bertindak ganas kepada warga Palestina. Sebab itulah selagi mana mereka melakukan perkara itu kepada Palestina, banyak negara akan menolak Israel ini walaupun di mana-mana lah. Sebab perang Palestina ini sudah berlaku begitu lama sekali tanpa ada keamanan dunia. Tetapi jika ini diambil perhatiannya oleh FIFA ataupun oleh PBB dalam menangani peperangan ini, dan keamanan ini akan tercipta dengan segera, pasti timnas Israel ini akan diterima di mana-mana negara. Jadi pantas saja dulu Indonesia menolak, karena itulah alasannya guys. Selagi mana Palestina itu tidak diberi kebebasan sepenuhnya tanpa ada gangguan daripada Israel, selagi itulah warga-warga di dunia ini akan mengutuk negara Israel ini, dan mungkin tidak akan menjalin hubungan dengan negara Israel. Jadi bedanya di sini, Argentina ada hubungan diplomatik ya dengan Israel, tetapi Indonesia tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi Argentina masih lagi boleh berkomunikasi ya dengan Israel, tetapi warganya tetap ada yang menolak ya. Kata mereka walaupun bukan Muslim ya, mereka itu adalah non Muslim, tetapi dengan apa yang dilakukan oleh rejim Israel kepada Palestina, pasti mereka juga punya hati dan kemanusiaan itu. Jadi itu saja guys video pada kali ini. Saya kurang pasti bagaimana Israel itu bermain di Piala Dunia U20 ini, karena sudah bermula ya pada 21 Mei ini. Sudah mungkin satu perlawanannya kepada semua tim-tim ini. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan lancar dan juga akan berjalan seperti biasa mengikut jadwalnya. Jadi kita tunggu sajalah apa-apa yang berlaku nanti itu, kita terima seadanya. Nanti bagaimana Argentina, Indonesia, Palestina, terima kasih pada
tim-tim ini yang mempunyai prinsip dan pegangan yang kukuh dalam menolak untuk berlawan dengan timnas Israel, Turki, Mesir, Iran, dan beberapa negara lain. Oke guys, mungkin kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri terkait dengan perkara ini. Kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Jangan lupa untuk subscribe channel Warta Informasi ya. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Sampai kita berjumpa lagi. Majulah sekontok negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.